Nah, oke. Biar tahu tahu kronologinya, biar bisa bisa tahu bagaimana teman saya dapat tulisan berikutnya itu kayak apa kronologinya ya. Oke, saya baca kronologinya. Saya bertanya kepada Yang Maha Suci untuk melanjutkan buku tentang manusia suci. Nah, ini kan perjalanan teman saya ke Maha Suci begitu. Dan Maha Suci sudah menyiapkan bukunya. Maha Suci menyampaikan, ya, nanti bisa dilanjutkan. Sambil Yang Maha Suci membuka-buka kembali bukunya itu. Membuka tiap-tiap lembarannya. Kemudian saya duduk di kursi Yang Maha Suci dan berada di depannya. Sehingga tidak tampak di pangku. Bahasa Indonesianya di pangku itu apa ya? Ya di bangku. Ya di pangku bahasa Indonesianya. Iya. Oh begitu. Dikasih lihat Yang Maha Suci membukakan bagian buku tentang manusia suci. Judulnya Manusia Suci dan Walidatku. Dengan kemudahan yang diberikan Allah dalam membaca buku tentang manusia suci dan walidatku, semoga keberkahan dan pendampingan akan selalu berjalan. Manusia suci dan walidatku bersiap diri untuk menghadapi para stafnya. Mereka mempunyai hubungan erat, juga seimbang untuk menjalankan pekerjaan alam. Manusia suci dan walidat adalah komponen yang menjadi kunci untuk Bapak dan Ibu alam semesta. Bisa dikatakan, apabila dua power ini berjalan sebagaimana mestinya, maka memanggil power Bapak dan Ibu alam semesta. Selama ini, apabila power belum bekerja, maka alam semesta belum siap dan belum sadar bahwa manusia suci dan walidat sudah datang di antara mereka. Yang jelas, ini hanya sebuah pernyataan untuk dikaji bersama dengan para Tuhan. Pekerjaan manusia suci itu lebih mudah daripada pekerjaan walidat. Padahal manusia suci lebih menyeluruh dan melingkupi lebih banyak hal daripada walidat itu. Walidat bisa dikatakan sebagai seorang pimpinan dalam lingkup kecil daripada pemimpin dunia. Namun mereka berdua tidak dapat perbedaan. Sama-sama mempunyai wilayah yang harus dikuasai dan dikendalikan. Walidat dikatakan sulit karena menjadi pemersatu antara Tuhan dengan hamba, juga sebaliknya. Sedangkan Tuhan juga pernah tidak menyatu dan ciptaan banyak yang tidak menyatu. Manusia suci mempunyai lingkup yang lebih besar dan termasuk apa yang menjadi wilayah atau area walidat adalah wilayah yang juga. Walidat atau manusia suci tidaklah bekerja pada waktu yang berbeda atau bergantian, tetapi mereka harus bekerja bersama-sama dan saling memperkuat power masing-masing. Manusia suci akan memudahkan walidat dan walidat akan lebih mudah lagi untuk bekerja. Walidat mempunyai satu kriteria khusus, dalam kurung, yakni bisa dirasakan oleh sekelilingnya. Apabila ada kemauan yang besar dari hamba itu sendiri untuk mencari jalan kebenaran atau jalan perbaikan atau mengembalikan sesuatu yang benar menjadi lebih benar. Semua ciptaan dengan perasaan itu
maka menjadi tanda-tanda bahwa dirinya sedang berada di sekeliling walidat. Oleh karena itu, walidat akan dibantu oleh orang-orang yang tidak jauh karakternya, seperti yang tersebutkan. Manusia suci adalah sebuah fasilitas yang besar dari Tuhan. Dan fasilitas ini tidak semua Tuhan mempunyai ide kreatif seperti itu. Karena ide sudah berada di tangan yang maha suci, maka akan lebih mudah lagi manusia suci bekerja untuk Tuhannya. Yang maha suci sejak saat dibuatnya raga dan sampai jadinya raga itu dalam kurung MR. Yang maha suci tidak akan berhenti sampai di situ saja. Kalau yang maha suci menghentikan ide atau kreativitasnya, maka dikatakan bahwa maha suci itu gagal kedua kali. Dulu ide pertama kan apa? Manusia yang disucikan. Judul: Manusia Suci dan Pemimpin Dunia. Pemimpin dunia sudah di konten-konten awal ya saudaraku. Ini ada tulisan ini memang ada di kitabnya Maha Suci yang menceritakan, nggak tahu apa hubungan manusia suci dengan pemimpin dunia. Oke, saya baca judulnya. Manusia Suci dan Pemimpin Dunia. Setelah bertanya, kemudian menjawab. Setelah ada suatu masalah, maka diselesaikan atau terselesaikan. Ini sebuah clue atau gimana saya juga nggak tahu ya. Setelah bertanya, kemudian menjawab. Setelah ada suatu masalah, maka diselesaikan atau terselesaikan. Yaitulah apabila dua power ini disatukan. Jadi power manusia suci dan pemimpin dunia disatukan begitu. Kamu bertanya akan dijawab, kamu ada masalah akan diselesaikan. Begitu ya. Yaitu apabila dua power ini disatukan. Mereka yang berada di wilayah Maha Suci dan pemimpin dunia, maka mereka adalah kelompok yang cepat memberikan solusi. Nah itu kemarin yang saya berikan kepada teman-teman. Tiba-tiba kamu bisa menjawab aja karena kamu masuk dalam kelompoknya mungkin Maha Suci dan pemimpin dunia. Tidak mudah ada keraguan dan berpotensi untuk berpikir maju ke depan. Apabila manusia suci dan pemimpin dunia sudah bersatu dan menyebar ke alam, energi keputusasaan dihapuskan. Jadi manusia suci dengan pemimpin dunia bersatu powernya, maka energi keputusasaan dihapuskan. Hadirnya keputusasaan melanggar tatanan hukum manusia suci dan pemimpin dunia. Mereka adalah pintu awal untuk menerima aneka ragam ilmu Tuhan kepada ciptaan. Ciptaan yang tidak mudah untuk mengendalikan dirinya berhak untuk mendatangi atau didatangi. NB tulisan didatangi, tulisannya samar, agak kabur. Saya ulang lagi, ciptaan yang tidak mudah untuk mengendalikan dirinya berhak untuk mendatangi atau didatangi oleh Tuhannya. Hai walidat, pemimpin dunia, seruan untuk menerima kehadiran yang maha suci pada mereka. Bila dipisahkan seperti ini, apa-apa yang ada pada pemimpin dunia adalah sedikit karya dari manusia suci. Maha benar Allah saat tulisan ini ditulis. Terangkanlah jika ini tidak sesuai kehendak. Jangan bertanya. Apabila kamu bertanya, maka kamu akan menemukan jawabannya. Judul berikutnya. Sifat Rasul diambil dari manusia suci.
Setiap nabi dan rasul diciptakan oleh Tuhan Maha Pencipta dengan unsur yang sama seperti yang lain. Mereka hidup di dunia maupun di langit mempunyai fase atau kehidupan yang sama dengan orang lain. Tetapi istilah nabi dan rasul sebab adanya runtutan peristiwa dari Sang Maha Suci ini. Ketika Yang Maha Suci ingin tampil diri di hadapan hambanya, Maha Suci akan memberi ilmu. Ilmu yang diberikan itulah apabila digunakan dengan baik dan tata cara yang baik pula, maka sifat nabi dan rasul sama saja hadir. Yang Maha Suci menginginkan agar setiap raga yang akan mensukseskan misinya menjalankan karakter kerasulan atau kenabian juga. Seperti yang diketahui oleh pembaca, bahwa sifat kebenaran, kecerdasan, kecakapan penyampaian, dan mudah untuk dipercaya sudah menjadi hak milik manusia suci. Setiap orang yang menjalankan hal itu membantu manusia suci untuk bekerja di alam. Manusia suci terpilih dalam kurung MR adalah pilihan dari Tuhan. Sedangkan manusia suci setelah MR adalah pilihan MR itu sendiri. Yang Maha Suci selalu ingin ada perubahan. Saat manusia suci pertama diturunkan ke bumi, mereka dalam kurung para nabi dan rasul tidak mudah mendengar kabar. Apa yang terjadi saat Muhammad itu terjadi pertentangan dan sikap protes yang dilakukan sesudah nabi dan saudara rasul. Salah lagi, apa yang terjadi saat Muhammad itu terjadi pertentangan dan sikap protes yang dilakukan saudara nabi dan saudara rasul. Tetapi apabila manusia suci itu yang memilih, bahkan memilih manusia yang disucikan pun, maka dia punya wewenang untuk mendidik dan membimbing manusia yang disucikan hingga menjadi manusia suci tanpa ada pertentangan. Cita-cita alam itu sendiri dibawa oleh manusia suci. Harapan-harapannya, manusia suci dapat memberi keputusan terbaik untuk mereka yang mempunyai cita-cita atau harapan. Bagi mereka yang merasa tidak memiliki harapan apa-apa, yaitulah asli dari manusia suci. Manusia suci dikenal, alam pun bekerja. Nabi dan Rasul sudah tiada. Semoga saat ini yang berjuang menjalankan tugas atau perintah dariku, maka akan lebih termudahkan lagi dan menunggu keputusan dari manusia suci. Sahabat Jalil adalah sahabat manusia suci. Jalil adalah keterangan Tuhan saat Tuhan kesulitan untuk memberi penjelasan. Jalil akan datang dan menjadi alat penjelas Tuhan dan seluruh kemauan-kemauannya. Siapa? Tuhan. Sedangkan Jalil tidak ingin dikatakan Tuhan. Sahabat Jalil adalah sahabat Tuhan, juga sahabat alam. Sahabat Jalil mempunyai potensi sama halnya seperti Jalil yang dapat menerangkan atau menjelaskan tentang Tuhan. Fasilitas sahabat Jalil bisa dilengkapi seiring dengan sahabat Jalil melengkapi dirinya. Manusia suci sangat mengenal baik mereka. Apakah manusia suci bisa bertahan selamanya? Bisa, dan sangat bisa. Power keabadian dipegang oleh manusia suci. Karena saat kesucian sudah berada di mana-mana, Tuhan akan senang dan merasakan
bahwa ciptaan amat sangat dekat dengannya. Impian Tuhan adalah semuanya kembali dan menyatu, baik secara raga, rasa, karsa pada Tuhannya. Semua kembali dalam keadaan baik-baik saja. Sahabat Jalil ada sangat banyak. Jalil untuk mempunyai seorang sahabat tidak memandang apakah sahabat itu memahami dirinya atau tidak. Apabila ada orang atau ciptaan yang mau memperhatikan ciptaan yang lain, ya itulah sahabat Jalil. Orang yang menjalankan jangan atau tidak marah adalah sahabat Jalil juga. Jalil menyukai orang-orang yang dibimbing oleh Tuhan, tetapi lebih suka dengan orang-orang yang dengan dirinya Tuhan akan merasa terbimbing. Menutup celah atau kekurangan, yaitu salah satu yang dipikirkan oleh sahabat Jalil. Walaupun Jalil sangat dekat dengan Tuhan, tetapi Jalil lebih memikirkan keadaan umat. Sahabat Jalil rata-rata mempunyai kemampuan tidak jauh dari kemampuan Jalil. Juga rasa-rasa yang dirasakan oleh Jalil. Jalil beraneka ragam sehingga kemampuan yang ada pada dirinya juga beraneka ragam. Masing-masing di antaranya perlu mengambil hak kemampuan dari Jalil itu. Jalil di akhir zaman juga mempunyai sahabat. Sahabat-sahabat itu tidak lain adalah sahabat atau orang-orang yang terhubung dengan Jalil-Jalil yang lain sebelumnya. Raga yang baru tidak bisa melihat dirinya, sebab dunia akhir zaman adalah dunia pelupa. Segala kebaikan akan mudah dilupakan, sedangkan yang sudah terlanjur tidak baik itu lebih sering diungkit-ungkit. Sahabat Jalil di akhir zaman inilah yang akan lebih banyak berjuang untuk menjadi sahabat-sahabat Jalil sebelumnya. Apabila mau berbenah di akhir zaman, mereka dikumpulkan untuk membahas tentang manusia suci. Saat mereka mengetahui sebuah rahasia Tuhan tentang manusia suci, maka Tuhan akan lebih mudah untuk menjumpai hambanya. Apabila Jalil menyadari bahwa raganya juga manusia suci, berarti sahabat Jalil juga harus menyadari bahwa mereka adalah orang yang disucikan. Dan mereka bersama-sama menyadari segala kesucian milik Tuhan yang Maha Suci untuk menyatukan segala keinginan, harapan, atau cita-cita yang bersumber pada Tuhan yang Maha Suci. Orang yang suci adalah orang yang bersinar, membuat gelap menjadi terang, mengundang apa yang belum terundang atau tersampaikan. Apabila manusia punya akal, berarti manusia itu suci. Tetapi bagi akal yang tertutup, maka yang semula suci perlu disucikan kembali. Setelah suci, bukan mempertahankan kesucian, tapi membuat kesucian lagi untuk yang lain atau yang belum suci. Tuhan tidak sabar menunggu informasi tentang manusia suci disampaikan kepada raga. Tuhan juga akan sangat senang apabila sahabat Jalil di akhir zaman menghargai perjuangan Tuhan untuk membuat manusia suci itu. Mari kita salam, salam, salam. Suci di atas keselamatan orang. Ini judul. Apabila manusia suci selesai membuat manusia yang disucikan, manusia yang disucikan selesai membuat manusia suci yang ada dalam dirinya. Yang Maha Suci juga akan selesai untuk menyelesaikan urusannya. Namun, Tuhan yang Maha Suci belum selesai untuk memperbaiki dirinya. Ke depan, Tuhan yang Maha Suci masih mempunyai tanggung jawab yang banyak. Salah satu di antara banyak itu adalah
mensucikan Tuhan di hadapan ciptaan, agar tidak ada satupun kesalahan yang terekam kepada hambanya. Tidak ada ucapan yang terbaik yang dirasakan oleh Tuhan yang Maha Suci selain salam, salam, salam. Semua yang bersalaman menunjukkan kesatuan, yang tidak menunjukkan salaman tidak ada efeknya. Tuhan menganggap hal itu wajar, sebab Tuhan masih butuh untuk menunggu waktu. Berita ini dipublikasikan Tuhan kepada sahabat Jalil sebelumnya, sehingga tidak ada sikap saling memandang antara sahabat Jalil di akhir zaman dengan sebelumnya. Sahabat Jalil di akhir zaman tidak dapat mengingat atau memahami siapa dirinya. Makanya angel ya, awakmu dulu mengingat dirimu ya. Mereka hanya mengingat apa yang diingat oleh manusia suci. Tuhan berkehendak, ciptaan mengucapkan, yang Maha Suci membersihkannya atau menerimanya atau mengabulkannya. NB tulisan mengabulkannya masih bayang-bayang atau samar. Semoga dari Muhammad, para wali yang telah aku tunjuk, dan manusia suci yang sekarang, mereka sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan yang bodoh ini, yaitu Aku Sang Maha Suci. Aku menganggap bodoh karena aku tidak bisa berbuat seperti di bayangan kalian. Aku hanya menyampaikan perasaanku kepada kalian. Jamaah akan menjadi penolong kalian semua. Sehingga sepertinya aku tidak bisa langsung menolong kalian. Kekuatan yang paling besar di antara para Tuhan-Tuhan yaitu jamaah. Dan tahukah kalian, jamaah itu adalah ... Terima kasih Muhammad MR. Jadi terima kasih Muhammad, MR. Halaman selanjutnya. Wow. Judulnya Manusia Suci hanya di balik jendela atau pintu. Yang berada di luar adalah pemimpin dunia, wali zat, robot, sang raja Imam Mahdi. Nanti saat semua sudah dipersiapkan oleh raga, dalam kurung konsep para Tuhan, yang semula terlihat benar bisa jadi tidak benar. Kayak sekolah alam. Semula yang terlihat baik-baik saja, maka akan tampak kekurangannya. Saat pemimpin dunia, walidat, robot, Raja Imam Mahdi telah bekerja pada puncaknya, sedangkan manusia suci tidak. Manusia suci bagaikan sebuah padi, yaitu tawadhu. Manusia suci tidak mudah terlihat oleh siapapun. Dalam kurung, petugas Tuhan, ciptaan. Sebab manusia suci adalah Tuhan yang Maha Suci. Dan Tuhan yang Maha Suci merasa tidak pantas untuk memimpin dunia atau mengendalikan dunia. Disinilah manusia suci tampak bersembunyi. Sekelompok orang-orang yang melindungi manusia suci itu adalah jendelanya, serta pintu-pintu yang akan digunakan oleh manusia suci mengenalkan dirinya kepada ciptaan. Maka saat ini, jendela dan pintu harus dirancang dengan baik, dipersiapkan bahan-bahan terbaik. Sekiranya ada sesuatu yang dapat merusak jendela atau pintu itu, maka tetap tidak akan bisa rusak. Apabila rusak, maka kemanakah jalan manusia suci harus keluar?
sedangkan manusia suci akan berada di dalam, dan powernya yang akan dikenal oleh seluruh umat, yaitu power keselamatan. Bebarengan dalam hal ini Tuhan juga menyimpan rahasia yang lain yang nanti akan diungkap pada saat waktu sudah ditentukan. Kapankah waktu itu? Ya, saat umat datang. Umat datang seperti membawa hadiah. Kedatangannya mengembalikan apa yang menjadi hak atau kepunyaan KL atau Tuhan untuk kembali kepadanya. Setelah semua hak atau kepunyaan Tuhan dikembalikan, disitulah rahasia akan dibuka. Memang seharusnya tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi antara Tuhan kepada hambanya dan hambanya kepada Tuhan. Tapi ini harus, walaupun manusia suci membukanya, maka tidak akan bisa sebelum semuanya kembali dan menyempurnakan Tuhan ini. Apa kalian yakin bahwa manusia suci adalah solusi terbaik? Ya, itu kembali kepada kalian. Kalianlah yang bisa memahami tentang manusia suci itu. Keberhasilan manusia suci bisa jadi juga berkat pemahaman kalian. Dan kalian yang mau berusaha adalah kalian yang mencari bahan cendela dan pintu terbaik. Walaupun hujan datang, pintu dan jendela tidak mudah lapuk. Walaupun panas atau kemarau berkepanjangan, jendela dan pintu juga tidak mudah kering. Hanya alat dan manusia suci sangat hafal dengan alat itu. Terjemahkan manusia suci sebaik-baiknya, karena aku tidak hanya sebagai Tuhan, tapi aku adalah bacaan. Bagi yang suka menonton, aku adalah tontonan. Bagi yang suka permainan, aku adalah game. Bagi yang suka bekerja, aku adalah upah. Tuhan yang Maha Suci adalah Tuhan yang ingin dekat tanpa ada sekat. Walaupun terdapat sekat antara hamba itu, Tuhan yang Maha Suci akan menghapuskan. Boleh jadi, saat manusia suci sudah turun pada tempatnya, tidak keluar dari keinginannya, manusia suci sudah dihidupkan dan disetting oleh Tuhan yang Maha Suci. Maka semuanya akan bersama-sama dikembalikan oleh Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Suci. Tuhan yang Maha Suci akan menjadi guide dalam pulangnya masing-masing hamba pada Tuhan. Tidak akan rela yang Maha Suci akan meninggalkan umatnya begitu saja. Beri aku satu kali kesempatan, aku akan memberi kalian beribu-ribu kali kesempatan. Di lembar berikutnya terdapat gambar bola, ada 3 bola. Ada 1 bola besar di atas dan ada panah samping kanan kiri bola itu yang kecil. Di bola yang besar itu terdapat tulisan manusia suci, dan di dalam bola itu terdapat tulisan Tuhan yang Maha Suci. Dan di dalam bola-bola kecil manusia suci yang banyak. Di tengah bola terdapat Tuhan yang Maha Suci ingin manusia suci. Di lembar berikutnya kosong. Kata KL, kamu membaca sampai di situ dulu. Jadi ada apa ini? Tulisan tak apa ya ini? Gambar. Begitu saudaraku, ditutup dengan sebuah gambar yang seperti diilustrasikan di kata-kata itu. Semoga hari ini, siapapun yang nonton hari ini adalah ilmu Tuhan. Apakah kalian mau menerima atau tidak, itu adalah hak kalian. Perhatikan baik-baik isinya. Analisa apa yang ada di tulisan itu. Kemungkinan kamu menjadi orang yang akan diundang Tuhan.
bahkan kemungkinan kamu akan menjadi manusia suci yang diinginkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan manusia suci. Semoga apa yang kita baca ini bisa menjernihkan otak kita, akal kita, dan semoga akal pikiran kita menjadi suci ketika mendengar konten ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.